Untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, ini saya tak apa ya. Yang saya hormati Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Takmir Masjid Agung Jamek Kota Malang, Al-Mukarram Ustadz Mahmudi Mukhid BA yang barusan memberikan sambutannya. Yang saya hormati Penasehat Pimpinan Daerah BKMM Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, Ibu Hajah Aminah Rofi'i. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah BKMM Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, Ibu Dr. Hajah Mutmainah Mustafa MPD. Alhamdulillah kehadiran saya di sini karena awal pertemuan kita Ibu ya, punyai pertemuan saya di Savana yang tidak kita sengaja. Akhirnya saya bisa hadir di sini, alhamdulillah. Terus yang saya hormati PD Aisyah Kota Malang, PC Muslimat Kota Malang. Yang saya hormati Penasehat Paguyuban Pasar Kota Malang, Ibu Hajah Lili Maslika. Dan yang saya hormati Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Malang, Pembantu Malang, yaitu Ibu Yulita Sari Mila Dewi atau yang mewakili. Salam kami untuk disampaikan. Yang saya hormati Pengurus Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Kota Malang, Ibu Dr. Randa Hajah Nur Laila. Yang saya hormati Pengurus Organisasi Perempuan Berbasis Agama, Ibu Hajah Muammah. Alhamdulillah bisa ada bersama kita. Yang saya hormati para undangan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menebarkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian. Salah satu di antaranya yang tidak ternilai harganya adalah nikmat sehat lahir maupun batin. Dan dengan kenikmatan itulah maka kita semua mampu berbuat untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mampu berbuat untuk kepentingan orang lain. Tentunya kesemuanya dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar karunia Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita tetapkan langkah kita semata-mata hanya untuk pengabdian kepada Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dengan spirit itu pula lah menjadikan energi positif bagi kita semua untuk bisa melakukan pengabdian dimanapun, dalam bidang apapun yang sedang kita geluti secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dan alhamdulillah sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan protokol yang ketat. Tetapi kalau berbicara protokol yang ketat, insya Allah ini physical distancingnya kurang, karena alhamdulillah undangannya ibunya ini luar biasa, antusiasme dari masyarakat kita yang bisa hadir bersama-sama. Bagaimana? Karena semua kepengen hadir bersama-sama di sini, kita tidak bisa menolak. Tapi mudah-mudahan harapan kami semuanya sudah mengikuti vaksin dan sudah yang kedua kalinya. Betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi saya masih tetap pesan kepada para ibu yang lawo, kalau ada keluarganya atau masyarakat di sekitar, kadang itu ada takut yang divaksin. Ada yang dia takut divaksin, padahal selama ini untuk COVID-19 ini untuk obatnya itu masih belum bisa ditemukan. Tapi yang bisa adalah bagaimana kita memagari diri kita sendiri, salah satunya adalah vaksin. Di sini bisa saya contohkan karena saya dan keluarga saya, Pak Wali dan anak saya 3, di bulan November akhir dan sampai di bulan Desember akhir sampai dengan Januari tanggal 5, saya itu di karantina di rumah sakit di Hermina.
kita berlima kena COVID-19. Yang membawa itu Bapak dari Semarang, insya Allah itu akhirnya semua kena. Tetapi karena izin Allah, insya Allah saya tidak lama-lama di rumah sakit. Hanya 10 hari kita sudah negatif sehingga kita pulang. Tetapi setelah itu kita sudah mengikuti vaksin yang pertama, vaksin yang kedua. Barusan kemarin di bulan Juli, insya Allah Bapak itu kena lagi ibu-ibu. Ya, kena lagi itu ceritanya kan Bapak ini selalu belusuan gitu. Pada waktu belusuan ke rumah sakit ada Pak Dandem, ada Pak Kapolres, Kajari, itu bersama-sama belusuan di sana. Delala yang mantan ketua KONI, Pak siapa namanya lupa saya, Gedung Kandang itu, adalah pas posisi istrinya Sedo, dulu pernah menjadi kepala SMA 4 istrinya itu. Begitu melihat Bapak karena kehilangan seorang istri, malah dia nangis meluk di Bapak. Untuk yang Pak Dandem, Pak Kapolres langsung bisa menghindar begitu. Bapak tidak bisa dipeluk, diciumi di situ. Ya. Tetapi karena pulangnya itu bersama-sama naik elep, ternyata besoknya sama Bapak diundangkan semua untuk PCR. Semua yang ada di elep itu kena itu. Jadi Pak Dandem, Pak Kapolres, Bapak itu kena semua di sana. Nah setelah itu alhamdulillah walaupun kena Bapak itu di hari ke-6 itu sudah negatif. Itulah manfaat dari, saya cerita panjang lebar ini, manfaat dari kita sudah ikut vaksin. Dan alhamdulillah untuk anak sekolah oleh pemerintah sekarang juga sedang dilakukan. Jadi yang punya putra putri yang masih anak-anak sekolah yang penting usia 12 tahun monggo diikutkan vaksin. Begitu nggih. Saya kepengen jujur, ada yang jujur nanti saya kasih sembako ini. Saya bahas sembako tadi. Kira-kira yang ada di sini yang belum vaksin Ibu, angkat tangan pasti saya paling sembako. Tapi yo kalau tak seneni begitu. Nah itu harusnya apalagi ketua di kecamatan, mohon maaf sebelum saya kasih sembako tak seneni di sini. Karena mohon maaf. Oh beda, kalau memang pada waktu itu ada halangan dengan kondisi kesehatan memang tidak boleh dipaksakan. Salah satu kalau yang mempunyai penyakit ginjal, bawaan. Kalau ginjal itu masya Allah jangan ikut vaksin Ibu, karena pernah yang pertama kali vaksin ada seorang dokter malamnya mengeluarkan ini ya busa, akhirnya meninggal. Itu ternyata dideteksi dia itu ginjal. Pada waktu di tracing itu tidak mengakui kalau itu sakit ginjal, makanya sangat berbahaya sekali. Lalu Bu, yang sakit ginjal itu jangan ikut vaksin dulu, tetapi ya akhirnya physical distancing, kurangi mobilitas, itu yang harus dikuatkan di sini. Tadi yang angkat tangan berapa? 1, 2. Ya kalau banyak karena sembakonya mau sedikit, kita bagi-bagi gimana tadanya? Ya jadi gini, berarti karena barangnya tidak banyak, yang kita beri adalah mereka yang tidak vaksin karena sakit. Ya, akan dia mohon maaf untuk hadir. Nanti kita terakhir pasti akan membuat list untuk bisa mendapatkan sembako. Seperti itu ya. Nanti saya tak melanjutkan sambutan ini dulu. Kenapa? Bukan tidak baik, karena memang kendala kesehatan. Sudah terlambat ini. Sudah nanti saya lanjutkan ya. Para Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal penanggalan Hijriah kembali dirayakan oleh seluruh umat Islam, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Kota Malang, tapi sedunia. Ya. Perayaan ini bertujuan untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW yang merupakan junjungan dan uswah bagi umat Islam di seluruh dunia dan semua generasi, sekaligus penghormatan dan pengingat akan kebesaran dan keteladanannya.
Hikmah dan pelajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW bagaikan mata air yang tidak pernah kering. Semakin kita dalami peri kehidupan Rasulullah, semakin terasa agungnya nilai-nilai luhur ajaran Islam. Nilai-nilai luhur itulah yang mampu membimbing kita untuk menapaki kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan juga cobaan. Beliau telah menanamkan nilai-nilai kebenaran dan juga kesucian Al-Quran, menegakkan nilai-nilai universal Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sesungguhnya adalah untuk meneladani setiap pikiran, ucapan, tindakan dari Rasulullah SAW. Kita patut meneladani buah pikiran yang cerdas dan jernih, ucapan yang santun dan lembut, serta tindakan yang arif dan juga bijaksana. Itulah perilaku yang diwarnai oleh akhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak mulia yang mampu menebarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Rasulullah juga memberikan teladan kepada kita untuk membangun tatanan kehidupan bernegara yang adil dan sejahtera tentunya. Sejarah mencatat tatanan kehidupan bernegara yang dibangun oleh Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat, pengorbanan terhadap hak dan nilai-nilai kemanusiaan, penegakan supremasi hukum, dan juga kebersamaan antar umat untuk menjaga harmonisasi sosial. Tatanan kehidupan kenegaraan itulah yang menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih beradab pada saat ini dan tentunya harapan di masa depan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Islam amat mengedepankan nilai-nilai keadilan. Keadilan yang sering dicontohkan oleh Rasulullah adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh kaum lemah dan kaum macin. Dan kita sebagai umatnya tentunya sudah selayaknya dan menjadi keharusan bagi kita, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dan Nabi tidak hanya mencontohkan bagaimana beribadah dalam urusan akhirat saja, tetapi juga dalam urusan keduniawian. Dalam urusan dagang misalkan, Nabi Muhammad kerap memberi resep bagaimana dagangan itu bisa laris tanpa berbuat curang. Ini salah satu kunci ketika kita menjalankan sebuah perdagangan. Atau merugikan orang lain dengan menerapkan prinsip kejujuran. Jadi kata kuncinya adalah kejujuran. Nabi membawa umatnya kepada kehidupan yang terbuka dan berdampingan dengan umat yang lain. Pada masa kehidupan Nabi, di sana juga ada kehidupan kaum Nasrani, kehidupan kaum Yahudi, dan juga penganut kepercayaan yang lain. Umat Islam selain wajib meneladani bagaimana hidup berdampingan dengan umat yang lain, juga wajib meneladani bagaimana Nabi menyelesaikan perbedaan dan kepentingan antar umat. Nabi mencontohkan apabila ada perbedaan kepentingan dengan yang lain, cara yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah, musyawarah untuk mufakat. Para Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, saya memberikan apresiasi dan juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir bersama jamaah Maulid ini, guna ikut serta berbahagia dalam suasana yang penuh keakraban, dan semoga kebersamaan ini digolongkan pada sabdanya.
Barang siapa yang cinta kepadaku kelak bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara yang mulia ini dengan tidak hanya menyumbangkan tenaga, tetapi juga material dan juga menyumbangkan spiritualnya. Semoga amal Bapak, Ibu, dan Saudara semua dicatat sebagai amal saleh atas bentuk kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada hadirin semua yang hadir bersama kita di majelis taklim ini untuk menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai jalan untuk makin meneladani perilaku beliau. Mari kita terus meneladaninya dalam mewujudkan keadilan, membangun tatanan kehidupan yang beradab, dan meningkatkan kesejahteraan. Mari kita wujudkan tatanan masyarakat yang makin sejahtera, makin demokratis, dan makin berkeadilan. Mari kita bangun Kota Malang, kota tercinta kita, di atas fondasi keimanan dan juga ketakwaan yang kuat. Mari kita bangun Kota Malang di atas fondasi keimanan dan ketakwaan yang kuat. Dengan kebersihan jiwa dan kesucian nurani, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan meyakini dan melaksanakan ajarannya, insya Allah Kota Malang akan lebih maju, sejahtera, lebih bermartabat, serta berperadaban mulia di masa depan. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian pesan dan harapan serta ajakan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah acara ini acara yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga pula melalui peringatan Maulid ini kelak kita semua akan mendapat syafaat darinya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apakah saya harus membuka itunya? Harus membuka apa? Boten nggih? Oh, insyaallah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maka saya bisa mengakhiri sambutan saya, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyai yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wali mohon untuk tetap di tempat, tapi berdiri mohon Bu Wali, monggo. Kedua rada buku titik. Berikutnya rada pendek titik kami. KCE kata sak senti. Saya minta Bu Wali untuk saya tak bisa untuk pertama. Oke, salah satunya nanti ke kandang atau pokoknya tadi. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa bersama-sama karena pialanya tinggi, Bu. Alhamdulillah, selamat kepada PC BKMM DNI. Tepuk tangan, Bu. Boleh masjid, Bu. Saya senang. Ini ketuanya, ini sini nih, jadi pulau sini. Dulu nanti pialanya semua. Yang kedua Bu Wali monggo Bu Wali. Berdoa lagi ya. Mau join terakhir nomor 1. Alhamdulillah. Berarti itu betul hadiahnya. Wah, monggo punya ingin lainnya. Itu Berikutnya cepet-cepetan ini jangan turun lagi dari Sukun. Selamat bersukun. Sukun. Lagi nanya monggo.
tepuk tangan. Berikutnya urutan nomor 2 dari belakang, Kedung Kandang. Nah, yang terakhir Klojen. tapi Klojen, nggak usah kita buka ini Klojen. Sebetulnya sama kok, ini nilainya hampir sama. Monggo urutan 1 BB sebelah sini. BB Bapak Waru. Monggo BB. Terus Sukun. Waru. Sukun. Berikutnya Kedung Kandang. Sebelah sana Klojen. Klojen sini. Silakan pialanya. Yang paling tinggi. Dari BSI Mbak yang foto. panjenengan Yang depan kan. Nah, aku berarti 1, kalau foto dengan 2, ini nanti aja ya. 1, 2, 3. Pun. Monggo sambut ini masih jutanya. Matur sangat atas waktu panjenengan. Bayangkan mulai awal hingga akhir beliau tetap di sini. Kalau ini gedung kita beri aplaus karena ini masjid, jadi aplausnya dalam hati saja ya. Insya Allah nanti beliau akan hadir pada seminar peringatan Hari Ibu tanggal 21 Desember dengan pakai uniform atau seragam BKNM DKI Kota Malang. Insya Allah ya. Terima kasih. BKN-nya monggo. Ini sama saya. Saya lanjutkan karena saya tadi sebetulnya ada 13. Nanti kalau masih kaya kita lanjutkan, kita habiskan 13. Iya. Pertanyaan saya tadi di mana? Ini. Tadi Ustadz Mahmudi sudah menyampaikan. Sekarang saya kepengen mengulanginya. Kira-kira di Maulid Nabi yang keberapa hari ini kita lakukan? Berarti kan banyak ini. Yang di luar tadi, yang duluan mana? Abu-abu. Abu-abu yang duluan, abu-abu yang mana? Abu-abu berdiri. Langsung nggak? Beratnya ya? 1.450, 1.400. Babunya ya diambil. Pertanyaan yang kedua. Berikutnya adalah gedung sebelah. Itu berdiri tahun berapa? Jangan dulu. Dan sekalian di sini tahun berapa? Ini Bu Ali, ini hitam-hitam nomor 2 ya. Salah. 1875. Betul, terus yang ini keren. Perempuan,